semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya, Isma Hartati. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar manajemen kurikulum. Sebenarnya apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara komparatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Kemudian, ruang lingkup manajemen kurikulum. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. 2. Manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam mengembangkan profesionalitas perbedaan lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum. 1. Prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. 2. Fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. 3. Kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. 4. Efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan, dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. 5. Efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Lanjutnya, fungsi-fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. 2. Meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Kemudian ada komponen-komponen kurikulum. 1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. 2. Isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. 3. Metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. 4. Evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan dalam konteks kurikulum. Evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan
siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Nah, ada model implementasi isi kurikulum. Miller dan Seiler 1985 mengelompokkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. The Challenge-Based Adaptation Model atau CBAM merupakan sebuah model yang dilakukan dalam mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. 2. Model Lakewood model ini memfokuskan pada guru. 3. Model Tori. Model ini untuk mengubah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah 1. Proses analisis kebutuhan dan kelayakannya. 2. Proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.